Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pembelajaran tatap maya kita di akhir kegiatan PKG PJOK di bulan Desember ini. Kita tinggal satu kali pertemuan. Ya, setelah ini kita tinggal satu kali pertemuan untuk tatap maya. Jadi saya harapkan teman-teman masih tetap semangat ya, karena kita sudah lewati dari awal, dari tatap maya pertama sampai tatap maya yang tinggal satu kali. Kemudian kegiatan-kegiatan dari tatap maya sampai tatap muka, kemudian pembelajaran modul, itu semua kita sudah lalui. Dan kemarin kita sudah sampai di tahap menggerakkan komunitas dan membuat satu semacam RTL ya, program yang coba dipaparkan dalam komunitas belajar sekolah yang berhubungan dengan jurusan kita, khususnya yang PJOK. Kemudian pada tatap maya kali ini kita membahas tentang bagaimana kita merefleksikan dulu kira-kira bagaimana teman-teman merancang program berdasarkan RTL itu yang dipaparkan dalam komunitas belajar teman-teman. Kira-kira teman-teman mengalami hambatan, terus kemudian ada apa saja yang berkembang selama teman-teman melakukan presentasi terhadap kegiatan program yang teman-teman buatkan dalam satu RTL itu. Nah, hari ini kita akan coba bahas dulu itu. Siapa tahu ada yang punya masalah, ada punya hambatan, atau ada yang ingin berbagi terkait dengan pengalaman teman-teman terhadap pemaparan teman-teman pada program yang berhubungan dengan jurusan kita, khususnya PJOK, dalam penyusunan RTL di komunitas belajar. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, saya minta pendapatnya dulu dari Kak Jekri. Kita dengar dulu dari Kak Jekri. Kira-kira bagaimana teman-teman? Apa sudah tugasnya sudah selesai diupload? Atau ada yang sementara belum bikin atau bagaimana? Mari sama-sama kita dengarkan dulu. Kak Jekri, saya minta informasinya terkait dengan pemaparan di komunitas belajar sesuai dengan RTL atau program yang Kak Jekri buatkan. Ya, terima kasih. Ya Kak Fasil, memang jujur saya belum untuk karena memang biasanya kan buka pakai laptop yang di baru sekarang kita tinggal buka pakai Chrome. Memang saya jujur belum masuk di modul situ untuk RTL. Jadi belum sempat memaparkan atau menyusun RTL-nya. Iya, belum. Iya, karena penyusunan RTL itu cuma sampai tanggal ini hari kalau tidak salah. Karena tugas terakhir teman-teman itu adalah tentang bukti karya. Setelah RTL ini, setelah menggerakkan komunitas belajar, kemudian udah upload ya. Di situ saya sudah kirim di WA semua terkait dengan bagaimana cara menyusun RTL. Itu semua saya sudah salin. Kira teman-teman yang tinggal karena latar belakang tersebutlah sehingga saya ingin membuat satu program untuk merangkai. Jadi silakan Kak Jekri. Iya, siap. Melihat saja kira-kira program apa yang cocok, kemudian dibuatkan dalam satu RTL. Terakhir itu adalah memaparkan ya di komunitas, kemudian direkam
hasil rekaman dari pemaparan program yang Kak Jekri buat itu kemudian di-upload ke YouTube. Linknya itu yang ditautkan ke dalam LMS sebagai tugas. Kayak macam pembuatan aksi nyata itu ya Kak Fasil? Ya, semacam aksi nyata. Dia videonya itu cuma berdurasi sekitar 30 menit. Di situ dilihat bagaimana cara memaparkan hasil program yang dibuat dalam RTL-nya Kak Jekri, kemudian bagaimana kondisi, kemudian situasi yang ada setelah Kak Jekri memaparkan itu, apakah ada respon dari teman-teman atau apa, didokumentasikan dalam bentuk video. Nanti dilihatnya di situ bagaimana cara menggerakkan komunitasnya Kak Jekri itu bagaimana di situ. Oke, siap. Makasih petunjuknya. Ya. Oke, yang lain kira-kira bagaimana Kak Vandro? Oke, masuk. Ya, silakan Kak Vandro. Ini dapat dengar kok kita pe speaker ini kok no. Oh, ada di ruang guru ya. Kalau saya punya Kak Fasil baru selesai tadi DP pengambilan video. Oh ya. Kemungkinan sebentar setelah orang mau upload. Nah, kira-kira bisa diceritakan enggak Kak Vandro dalam pemaparan terkait dengan RTL yang disusun dalam komunitas belajarnya Kak Vandro? Bagaimana? Kira Kak Vandro bisa menceritakan hasil dari pemaparan terkait dengan penyusunan program yang disampaikan di komunitas belajarnya Kak Vandro? Oke. Kalau saya punya itu Kak Fasil, program pertama itu mau bilang ada 2 ke 3 sebenarnya. Ada pendidikan gerak, ya. Baru kebugaran sudah 1 paket itu kan, ya. Baru kesehatan. Kalau untuk pendidikan gerak itu ya seperti biasa yang so pernah orang jaga backing itu senam, baru jalan sehat, dan itu sudah so termasuk kan kebugaran. Tapi yang kesehatan ini orang paling pokok. Himbas dari kegiatan itu gerak dengan kebugaran, himbasnya kan akan di kesehatan. Ya. Kesehatan. Saya punya itu kalau untuk kelas bawah penjelasan tentang makanan bergizi. Baru saya sempat kutip juga yang Pak Fasil punya itu tentang apa? Bersikuku sama gunting rambut. Oh ya. Tadi sempat ada pemaparan juga kan orang juga ada buat kesepakatan. Saya cuma memaparkan program. Apakah ini kalau orang mampu atau tidak, ini program ini yang sudah saya sampaikan. Akhirnya guru-guru ada pilih. Oke, nah, itu yang orang pilih. Sepakatnya yang mana? Gunting kuku itu setiap 1 bulan 1 kali. 2 minggu 1 kali untuk pemeriksaan kuku, gunting rambut 1 bulan 1 kali. Baru terus senam itu sesuai 1 minggu 1 kali tapi sesuai kondisi. Baru jalan sehat 1 bulan 1 kali. Oh ya, jadi begini ya Kak Vandro, untuk programnya itu ada banyak terkait dengan pemaparan yang dilakukan oleh Kak Vandro. Nah, itu kan sudah semuanya sudah dipaparkan, terus respon dari teman-teman guru yang ada di komunitasnya belajar Kak Vandro itu meresponnya dengan bagus. Nah, itu baru rencana, silakan Kak Vandro saja. Kalaupun disetujui setelah dipaparkan, ambil dulu 1 dulu. Kita kerucutkan 1 dulu, jangan diambil semua. Nanti rencana-rencana yang lain itu, kalaupun memang bisa,
bisa disebut seperti yang Kapandro bilang untuk yang satu minggunya saya minggu Kapandro bisa ambil macam satu minggu itu ambil dulu yang pertama bulannya berikut terkait dengan bersih rambut, kemudian yang berikut tentang senam. Itu berarti nanti disesuaikan dengan kemampuan atau kesepakatan bersama oleh teman-teman. Siap. Tapi Kapandro sudah memaparkan program yang yang berhubungan dengan jurusan kita yang bisa kita akan terapkan dalam komunitas belajar yang khususnya dalam peserta didik ya. Imbasnya itu kepada peserta didik. Ya, terima kasih ya Kapandro. Selama ini selama presentasi tidak mengalami kendala ya. Aman ya Kapandro? Oke, terima kasih atas penyampaiannya dari Kapandro sama Kak Jekri yang tadi. Nah, sekarang kita dengarkan dari yang Kanispa dulu. Saya belum dengar Kanispa Peswara ini. Kage dia masih pakai daster lagi. Kak, saya punya belum. Ya, belum ya? Iya, masih bagus ini, Deng. Soalnya minggu depan. Minggu ini mau ya? Iya, karena mungkin minggu depan langsung mau selesai. Iya. Belum backing Kak. Cara jaga backing DP ini. Iya, DP contoh ada saya sudah kirim toh, tinggal diganti disesuaikan saja dengan program yang cocok. Oke, terima kasih Kanispa. Nah, saya mau ambil senam. Soalnya senam itu kan sudah program, tinggal saya mau backing DP. Ini rencana kan berjalan tiap hari Jumat ada senam orang. Ya, kalaupun dia tetap mau ambil senam, kan itu memang program yang biasanya setiap sekolah pasti ada itu. Nah, kira-kira Kanispa bisa buat lagi senam yang lain yang artinya dia dimodifikasi lagi biar tidak seperti biasa senam yang kita jaga lakukan bersama di setiap kelas, di setiap sekolah. Nanti minta tawaran atau apa saja begitu dibuat bagaimana Iya Kak, iya. Oke, terima kasih Kanispa. Nah, saya minta lagi suaranya dari Kak Firjan dulu. Kak Firjan ada? Ini yang hadir Kak Ukatrion ada kan? Oke, kita dengarkan dulu dari Kak Endang. Kak Endang bagaimana? Oke, terima kasih Kak Fasi, saya tak kaget. Ya. Oke, mungkin kemarin saya waktu jumpa materi ini itu saya kurang paham ya, karena itu bawa atlet. Jadi cuma saya lihat contohnya Kak Fasir sama Kak Sriti yang dibagi itu. Jadi saya ambil itu dan tadi saya sudah tadi secara betul nanti yang keras guru untuk mengambil, jadi saya langsung lanjut presentasi itu yang tuntas dan saya ambil itu Kak Fasil. Gimana? Putus-putus Kak Endang? Mendengar suara Mbak Robot. Ya, boleh coba. Halo. Oke, Kak Endang mungkin terkendala dengan jaringan. Sebentar ya Kak Endang. Nanti sebentar ya Kak Endang, mungkin Kak Endang terkendala dengan jaringan. Nah, coba kita dengarkan dulu Kak siapa ya ingin berbagi terkait dengan bagaimana cara menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah teman-teman dengan pembuatan penyusunan RTL sesuai dengan program yang
akan coba teman-teman terapkan. Nah, saya minta suaranya dulu, saya dengar dulu suaranya Kak Swiki dulu. Bagaimana hasil dari kemarin itu? Kak Swiki monitor. Kak Swiki enggak monitor ya? Jaringan sok Fasil. So jelas satu suara? So, jelas. Iya, jelas ini, sejelas. Oke. Ayo silakan Kak Endang. Ya lanjut. Ya jadi tadi saya maju memperpanjang RTL itu. Ambil itu kayak aku punya hasil itu Oke Kak Endang, udah kedengaran suaranya. Suaranya putus-putus, baru robot jaringan ya, sebentar saja ya Kak Endang, karena Anda ada suaranya enggak begitu jelas. Kak Swiki kenapa Kak Swiki? Oke, Kak Swiki terkendala lagi dengan jaringan. Nah, saya minta Kak Franky dulu. Kak Franky, bagaimana hasil dari pemaparan di komunitasnya Kak Franky? Siap, terima kasih Ada Kak. suara Kak Swiki. Ya, silakan Kak Franky. Pemaparan kemarin saya buat video cuma dapat sekitar 15 menit Kak. Oh ya, terus? Jadi dalam pemaparan itu saya kan ambil rencana tindak lanjut tentang kasus mengkonsumsi minuman yang mengandung zat pewarna bagi peserta didik. Terus? Itu menyangkut kesehatan kan Kak? Iya. Dari pemaparan kemarin, alhamdulillah dapat respon positif dari komunitas belajar, termasuk di situ ada kepala sekolah, dan itu akan kami coba terapkan di setiap hari Jumat. Akan dimulai pada hari Jumat di muka ini. Terkait dengan melarang ya? Melarang. Ya, stop. Judulnya stop mengkonsumsi minuman mengandung zat pewarna, atau saya singkat jadi stop menuper. Oh, siap, mantap. Ini adalah program-program yang berhubungan dengan kita. Nah, harapan saya seperti ini teman-teman. Karena di setiap sekolah itu biasanya kita orang cuma senam, di hal-hal yang paling banyak itu seperti itu. Nah, dengan adanya program seperti ini yang berhubungan dengan kita, yang khususnya kita yang ada di PJOK, nah teman-teman bisa membuat program yang bisa teman-teman terapkan di sekolah dengan cara bagaimana dipaparkan di RTL-nya, di komunitas belajarnya teman-teman di sekolah. Oke, terima kasih Kak Franky. Yang penting dia aman ya. Kepsek dan teman-teman guru-guru lainnya itu merespon positif. Iya. Ya, nanti untuk jadwalnya itu silakan, kan Kak Franky sudah tahu di RTL kan sudah jelas. Silakan tinggal Kak Franky yang tahu mengkondisikan dengan keadaan yang ada di sekolah untuk penerapan program yang akan dicoba terapkan. Siap Kak, siap. Ya. Oke, Kak Swiki, ada suara? Oh, enggak ada. Oke, terima kasih Kak Swiki. Masih terkendala dengan kayaknya mikrofon. Kak Opan monitor? Cek. Oke, silakan Kak Firjan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menggerakkan komunitas belajar, saya kemarin memang sudah melakukan video karena kebetulan lagi yang orang 3 yang sempat berangkat di Manado itu
akan dimintakan oleh kepala sekolah untuk mempresentasikan hasil yang kami temui di sana. Dan kami juga di sana itu ada RTL yang harus kami kerjakan. Jadi di samping itu saya manfaatkan waktu untuk mengambil video sekaligus untuk PKG PJOK. Dan di pertemuan komunitas belajar kemarin itu saya sempat menawarkan program untuk dimasukkan dalam PKG di dalam komunitas belajar itu terkait dengan PKG PJOK. Yang pertama program mingguan. Program mingguan itu senam SKJ. Dalam program itu setiap kelas itu harus dilatih untuk bisa tampil di depan mengarahkan semua siswa yang ada di lapangan. Ya, jadi tutor gitu kayak. Itu untuk program mingguan. Kemudian untuk program bulanan itu ada jalan sehat. Jadi kami setiap bulan itu aja ada jalan sehat. Kemudian untuk program tahunan itu ada kegiatan keolahragaan dalam sekolah. Misalnya 17 Agustus. Itu untuk program tahunan. Dan tinggal mau dimasukkan di RTL, di PKG PJOK, kemudian akan di-upload. Kira-kira seperti itu, Kak Yudi. Mantap sekali. Terima kasih Kak Ovan atas informasinya. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau komunitas belajarnya memang sudah berjalan dengan bagus, itu tinggal bagaimana kita mencari program yang khususnya dampaknya itu ke peserta didik. Nah, semua program yang teman-teman paparkan ini tentunya dampaknya ini semua ke peserta didik. Kemudian kalau memang sudah teman-teman sudah biasa dalam komunitas belajar sekolah seperti Kak Opan punya, mereka sudah buat program mingguan, bulanan sama tahunan. Nah, yang saya mintakan di situ kan baru hal yang kecil ya teman-teman, karena memang hal baru mungkin dari teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana cara menggerakkan komunitas belajar. Nah, itu yang saya ambil cuma satu dulu. Ini kan baru rencana. Nanti kalaupun mau disepakati disilakan teman-teman bagaimana cara menerapkannya. Ya, terima kasih ya Kak Opan atas informasinya. Oke teman-teman, jadi saya rasa untuk bagaimana cara menggerakkan komunitas belajar selama sekitar 2 minggu ya, kalau tidak salah 2 minggu lebih ini kita belajar tentang materi ini, menggerakkan komunitas belajar KBS ya, sekolah. Kita sudah tahu bagaimana trik-triknya dari mengembangkan dari bagaimana cara membentuknya, yang tadinya memang KBS itu harus punya tujuan, punya visi dan misi yang utama, kemudian harus punya nama KBS, baru yang paling penting adalah dampaknya itu ke peserta didik. Setelah dampaknya di peserta didik, maka bagaimana sampai peserta didik bisa menerapkan terkait dengan program-program apa saja, apapun terkait dengan belajar mengajar di sekolah lagi. Nah, dampaknya juga ada di samping siswa, dampaknya juga ada di kita yang guru. Bagaimana cara memperbaiki kita mengajar, kemudian ada hal-hal atau masalah yang terkait dengan kita pada proses KBM, itu bisa kita kembangkan di komunitas. Kita bisa berbagi praktik baik, mencari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Itu adalah manfaat dari KBS, teman-teman. Setelah itu, teman-teman sudah tahu cara membuat RTL. Nah, kalau dia sudah programnya sudah banyak, kalau dia komunitas belajarnya sudah besar, teman-teman sudah tahu itu. RTL-nya saya sudah bagi ya. Itu RTL teman-teman sudah akan membuat RTL mingguan, bulanan, dan tahunan. Tinggal dari teman-teman. Ini hanya sekedar pengantar dari saya terkait dengan bagaimana cara menggerakkan. Teman-teman sudah tahu dan tugas kita sudah selesai. Bagi teman-teman yang belum, disilakan karena memang tanggal sesuai jadwalnya yang ada di kita ini, pengembangan kompetensi guru khususnya PJOK akan berakhir pada bulan Desember ini ya, tanggal 10 ya. Kita akan berakhir pada tanggal 10. Setelah teman-teman bisa, makanya saya bilang ketika teman-teman menunda tugas yang sekarang, maka tugasnya akan tertumpu ya. Teman-teman akan membuat tugas terakhir, paling terakhir ya, di PKG PJOK ini terkait dengan bukti karya.
Nah, setelah teman-teman mempelajari modul pertama sampai modul 3 kemarin, sampai dengan terakhir ini adalah menggerakkan komunitas, teman-teman akan membuat salah satu bukti karya teman-teman. Bukti karya itu ada 3 ya teman-teman. Silakan teman-teman memilih. Itu bukti karya terkait dengan berbagai praktik baik ya. Ada juga tentang pembelajaran, video praktik baik, video mengajar, itu ada ya teman-teman. Silakan teman-teman akan mencoba memilih kira-kira bukti karya apa yang akan teman-teman buatkan dalam akhir dari pengembangan kompetensi guru khususnya PJOK yang telah kita lewati. Kita telah ikuti dari pertama sampai di akhir ini. Teman-teman, dia semacam apa ya? Bukti karya otomatis hasil akhir ya. Setelah teman-teman mempelajari semua, teman-teman akan mencoba membuat satu bukti karya. Entah itu dengan berbagi terkait dengan merancang modul ajar, kemudian berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran, terus yang terakhir, yang ketiga itu video mengajar. Kalau dia video pembelajaran, bentuk jurnal dia bukan seperti itu ya Kak Swiki. Dia alangkah baik. Saya kasih pilihan, dia ada 3. Yang pertama, silakan teman-teman memilih ya. Yang pertama itu modul ajar. Teman-teman akan mencoba menyusun modul ajar yang baik sesuai dengan backward design ya, yang sesuai dengan kita orang ada belajar akan dari kemarin, bagaimana cara menyusun tujuan pembelajaran, yang ABCD itu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Itu silakan teman-teman, baru asesmen apa yang teman-teman akan pilih. Setelah itu langkah-langkah kegiatan silakan teman-teman susun. Itu tentang terkait dengan modul ajar. Ini contoh bukti karya. Yang berikut adalah jurnal. Kalau yang katanya Kaswi kita di jurnal, dia lebih ke berbagi praktik baik seperti begini. Ada modul yang kemarin yang kita sudah pelajari terkait bagaimana mengajar efektif, modul itu ya, modul 2 mengajar efektif pada pembelajaran PJOK. Itu ada yang model pendidikan gerak, kebugaran, terus yang SEM. Nah, di dalam pendidikan gerak itu kan banyak sekali yang kita orang pelajari. Silakan teman-teman membuat memilih satu apa saja yang terkait dengan berbagi praktik baik terkait dengan itu. Contoh, teman-teman mengambil tentang strategi mengajar. Setelah teman-teman menjelaskan strategi mengajar dibuatkan dalam bentuk video, teman-teman mengambil strategi mengajar apa yang teman-teman pilih. Baru itu teman-teman coba terapkan dalam proses pembelajaran. Itu dibuatkan dalam video. Itu namanya berbagi praktik baik. Yang terakhir, membuat video pembelajaran. Itu kalau dia membuat video pembelajaran seperti yang kita jaga buat kemarin, aksi nyata, kemarin lagi yang di ujian kinerja kita kemarin yang PPG. Kalaupun sudah bagus, silakan tinggal itu. Kalau memang teman-teman sudah punya video itu, silakan bisa diambil. Yang penting teman-teman akan kalau membuat video pembelajaran itu, teman-teman akan memasukkan modul ajar ya. Jadi modul ajarnya teman-teman simpan linknya, kemudian di copy di mana? Di LMS-nya. Sesuai dengan permintaan yang ada di LMS. Begitu teman-teman. Jadi kalau saya kemarin, saya ambil modul ajar. Bukti karya saya pakai yang modul ajar. Nah, silakan teman-teman memilih dari itu. Entah teman-teman mengambil video mengajar, ya, video pembelajaran pada proses pembelajaran itu dari kegiatan inti sampai penutup. Bisa juga teman-teman mengambil video pembelajaran khususnya kita PJOK yang merangkum dari yang pertama atau cuma mengambil bagiannya saja terkait dengan mungkin pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran, disilakan. Teman-teman yang akan menjelaskan biar
kita bisa melihat, oh ini adalah bukti karya selama dia melakukan kegiatan pengembangan kompetensi guru khususnya PJOK. Seperti itu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Karena di tugas terakhir kita ya ini 1 minggu ini teman-teman. 1 minggu batas kalau saya lihat di jadwalnya ya. Jadi dari hari Rabu ini batas terakhir pengumpulan untuk bukti karya itu sampai tanggal 10. 10 kita Zoom dan berakhir untuk pengembangan kegiatan kita ini. Jadi ada waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada waktu 1 minggu teman-teman dalam persiapan membuat bukti karya. Itu adalah tugas terakhir dari pengembangan kompetensi guru PKG PJOK ya. Khusus kita yang sementara diseminasi ini 15 orang. Kira-kira boleh dimengerti teman-teman atau ada ingin bertanya? Bertanya. Ya, silakan Nekri. Kalau untuk sampai besok masih bisa untuk RTL Kak Fasil karena sesuai program yang orang waktu dapat di ini toh. Yang lalu misalnya saya kan Kak Fasil tanya apa programnya, misalnya kayak macam permainan tradisional itu yang gobak gosodor. Ya, bisa. Yang penting kan di RTL-nya saya coba lihat penyusunan RTL yang saya kirim. Itu harus Kak Jekri harus memaparkan itu harus diperkuat dengan latar belakang. Oh iya. Pembelajarannya apa? Kenapa macam presentasi ke teman-teman guru, sesudah itu juga bisa berupa video pelaksanaannya begitu atau baru perencanaan? Begini Kak Jekri. RTL ini ya, RTL ini baru rencana teman-teman. Oh, ya, jadi yang akan di video di situ selama teman-teman memaparkan rencana ini, programnya ini belum langsung ke aksinya ya, belum langsung aksi. Iya, belum. Ini baru rencana teman-teman. Yang saya garis bawahi adalah bagaimana teman-teman mendokumentasikan dalam bentuk video itu bagaimana cara Kak Jekri untuk menggerakkan komunitas itu terkait dengan pemaparan yang RTL-nya sudah dibuat oleh Kak Jekri terkait dengan program apa itu yang berhubungan dengan PJOK. Seperti itu yang jadi tugasnya teman-teman. Kak Jekri. Ya, intinya baru rencana lah, belum langsung. Baru rencana, makanya disusun di RTL, kemudian dipaparkan. Yang diambil tugasnya itu adalah videonya ya. Video ketika Kak Jekri memaparkan RTL ini. Salin link lagi dia Kak Fasil ya? Iya. Setelah dapat video 30 menit, Kak Jekri upload di YouTube, salin link, copy di LMS. Untuk masalah LMS ini Kak Fasil, saya punya kendala. Biasanya kan saya bukannya kan lewat laptop. Ya. Memang pas lalu masih bisa muncul di menu LMS, tapi untuk sekarang ini pun tidak bisa. Bisa juga di Chrome, tapi kurangnya di Chrome itu tidak menunya itu kan tampilannya kecil, tidak sama dengan kayak dibuka dari laptop, Dang. Jadi menu LMS juga tidak ada. Begini, nanti saya coba teman-teman akan share. Teman-teman juga banyak yang tidak muncul di PMM itu yang menu LMS-nya. Nah, teman-teman sebentar akan coba share ya. Nanti Kak Jekri. Iya, share link. Kak sama dengan kayak ini lalu ada tanya Dang, yang pernah kan di grup WA itu. Ya. Jadi saya coba klik itu. Cuma kan tumpang tindih kan DP apa itu link. Jadi memang lama sekali dah kirim itu. Kalau bisa share link LMS lagi ulang kalau boleh. Iya, nanti mau coba teman-teman akan share ya. Nanti setelah tatap muka ini akan saya coba minta, silakan di share situ. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara ini. Ini saya sudah jelaskan di pertemuan kemarin ya, teman-teman. Bagaimana cara menggunakan link, kemudian apa saja yang di LMS itu saya sudah jelaskan di pertemuan kemarin ya, teman-teman. Oke.
Iya, makasih Kak Fasil. Ya, jadi jangan dulu langsung ke ini ya Kak Jekri. Yang saya lihat itu cuma pemaparannya, bagaimana cara sesuai dengan modul kita terakhir itu yang menggerakkan komunitas. Ya, Oke, siap. gitu. Paham. Oke, silakan dari dari teman-teman yang lain setelah setelah RTL ini kita masuk di sekarang adalah modul terakhir, bukan modul terakhir. Tugas terakhir dari teman-teman atau tugas pamungkas dari teman-teman yaitu bukti karya teman-teman. Nah, sekarang saya minta sarannya kira-kira bagaimana? Nanti silakan teman-teman pilih. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bukti karya? Kak Fatli, saya minta suaranya dulu. Ya, siap Kak. Ayo Kak Fatli. Kalau saya belum buat untuk video itu belum. Cuma ini sudah saya sampaikan ke kepala sekolah dengan artinya secara baru ya istilahnya baru saya capsek dengan guru penggerak bahwa di kegiatan saya PKG itu saya mendapatkan tugas untuk menggerakkan komunitas. Jadi saya sampaikan ke kepala sekolah dengan beberapa orang guru itu, saya akan membuat satu rencana, tapi nanti saya akan videokan, baru saya akan susun satu rencana itu. Artinya baru saya buka secara begitu, saya belum langsung dengan secara keseluruhan guru yang ada di sekolah, baru beberapa orang guru dulu. Cuman saya tidak ada kesempatan Fasil mau nyampaikan. Cuma program saya itu cuma satu. Karena kan selama ini program yang ada di sekolah itu kan di komunitas sudah jalan. Ya. Nah, saya ingin menambahkan. Karena memang di Seibua itu ada kegiatan-kegiatan pembiasaan yang di 5 hari kerja itu semua terisi. Misalnya dari hari Senin itu kan ada upacara, hari Selasa literasi, tapi cuma 30 menit di awal. Rabu ada pramuka, Kamis itu yang kegiatan olahraga. Jumatnya dia kegiatan dakwah. Sholat duha atau kegiatan. Jadi saya sampaikan ke Ibu Kep bahwa di hari Kamis itu kan kegiatan yang selama ini dilaksanakan kan cuma senam yang sudah masuk di komunitas. Nah, saya ingin menambahkan kegiatan SEM. Nanti saya akan rancang itu, saya akan bentuk DP kepanitiaan. Pokoknya yang seperti yang di PKG lah. Ya. Saya membuat for education itu model. Nanti kegiatan olahraganya bervariasi. Nanti saya bilang mungkin ini kan per kelas. Nanti setelah kegiatan ini kan sampai dengan 1 tahun. Misalnya kegiatan untuk sepak bola kelarnya di minggu berapa, kita lanjut lagi. Artinya di hari Kamis itu waktu saya cuma 30 menit untuk kegiatan kurikuler itu Fasil. Tapi sudah saya sampaikan. Cuma untuk bentuk videonya belum. Tidak ada kesempatan. Oke, Kak Fatli. Nah, ya terima kasih atas penyampaiannya terkait dengan bagaimana cara menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah Kak Fatli. Dan sekolah Kak Fatli itu memang sudah karena memang sudah sekolah penggerak. Kemudian saya rasa untuk yang begitu Kak Fatli sudah tahu. Nah, karena ini permintaan LMS, silakan Kak Fatli bagaimana caranya Kak Fatli mau kondisikan itu, karena di 1 minggu terakhir ini teman-teman akan membuat tugas pamungkas ya. Tugas pamungkas di LMS ini di khususnya PKG ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi terkait dengan teman-teman akan membuat modul ajar yang berdasarkan backward design ya, yang sudah kita bahas-bahas kemarin. Yang berikut tentang edukasi pembelajaran. Yang berikut adalah tentang video pada proses belajar mengajar teman-teman. Itu 3 itu silakan dipilih salah satu, bukan 3 mau diambil. Kalau saya tugas kemarin untuk bukti karya kemarin saya ambil hanya tentang modul ajar. Jadi silakan teman-teman mengambil apa saja, silakan saja teman-teman. Ya. Kalau yang suka mau ambil video mengajar, silakan. Video edukasi tentang bagaimana cara mengajar efektif pada pembelajaran PJOK, silakan.
terkait dengan semuanya itu disilakan kepada teman-teman. Teman-teman random memilih cuma satu saja, begitu. Kak Swiki, ada yang ingin ditanyakan? Sudah baik jaringannya ini atau bagaimana? Kalau dalam bentuk jurnal itu belum bisa, itu bukan termasuk dalam bukti karya. Berarti semua tanggal 10 berada Kak Fasil, Kang? Ya, jadi 1 minggu terakhir ini teman-teman akan mengerjakan tugas pamungkasnya teman-teman, yaitu membuat bukti karya. Cuma satu. Soalnya saya mau tanggal 8 mau berangkat ke Jawa. Iya. Itu. Semangat. Kalau makanya saya bilang lebih gampang itu modul ajar. Iya, nanti Lebih so, gampang. boleh sampai suara Kak Fasil? Sudah boleh. Jadi modul ajarnya Kak Endang mau ambil kan sudah ada modul-modul ajar sebelumnya. Nah, disusun saja, tinggal disusun saja sesuai dengan backward design. Yang itu dari tujuan pembelajaran sampai kegiatan pembelajaran. Berarti boleh tinggal kan biasanya kan dia asesmen terakhir itu berarti mau kasih baku tukar deh tanpa kan? Iya, asesmen taruh di atas. Oh iya. Sesuai dengan apa yang kita dapat di PKG PJOK ini. Nah, izin Kak Fasil, kalau kemarin kan saya ada upload itu aksi nyata toh, kebetulan ada ini datang pengawas. Kok ada bilang Pak pengawas, Pak, saya ada upload karena kemarin itu ada observasi di PMM itu, orang yang PKG dan PPG itu tidak mengajar di kelas, jadi orang cuma kirim video itu orang nilai. Terus saya bilang Pak pengawas, Pak, kalau saya ini pakai modul ajaran ini, yang itu tuh pakai apa tuh backward design itu tuh? Kalau dia bilang ini dari mana ini, Pak, saya ada sebentar ikut PKG yang 3 bulan itu PJOK. Jadi DP susunan itu begini Pak, dia cuma DP itu baku tukar. Dia bilang, oh saya mau minta DP apa dulu, DP fotokopi satu, DP itu, DP hasil dia mau lihat, dia mau pelajari. Oh begitu sih. Baru ada kasih itu, soalnya barang Pak Wakakur bilang mau minta lagi dia sebagai bukti tuh dia mau lihat bagaimana. Saya bilang Pak cuma DP ini tak baku tukar, DP tanpa itu baku tukar, cuma ada baku ganti tanpa, ada bilang ke sana begitu. Dan untuk tadi pemaparan tadi itu. Tunggu, Pak pengawas bilang baru bagaimana? Pak pengawas bilang dia mau minta itu sih, dia mau minta DP 1, dia mau minta DP RPP itu, DP modul itu. Baru ada ini dia bilang ada DP yang DP ini dia mau bawa. Sampai sekarang kan beliau belum balik-balik. Dia ada bawa itu DP contoh itu yang ada upload itu di ini sih, di yang di aksinya kan ada pakai itu waktu di PMM, ada pakai tapi itu tuh. Ya. So ambil data itu sih. Ya, enggak masalah, lebih bagus biar ini karena PKG PJOK ini bukan hanya di sini semua. Jadi penerapannya pun sama. Bahkan yang di kabupaten lain kan ada yang paling banyak itu di Manado itu ada 2 kelas, paling banyak SMA SMK kelasnya. Kalau kita yang di Bolsel kan cuma 1 orang yang SMA, SMP 1-2 orang, kemudian yang lain SD. Jadi enggak masalah kayaknya. Jadi pakai itu sih, cuma saya sendiri sih yang beda DP itu, DP modul. Ya, enggak apa-apa. Baru apa? Yang tadi. Kemarin dalam pemaparannya bagaimana? Tadi sih ada pemaparan tadi sama KFC itu ada ambil permainan. Kan kita memang ada tuh program itu senam. Tiap itu cuma ada bikin program itu permainan tradisional itu permainan kasti. Alasan saya mengambil ini Pak ada jelaskan tuh alasan saya ambil ini karena kemarin saya kan mengajar softball kan itu dimodifikasi dengan permainan bola kasti dan alhamdulillah itu anak-anak itu antusias sekali malah mereka lebih senang. Makanya untuk itu yang program saya itu saya ambil permainan kasti dan alhamdulillah karena selama ini kan di SMA-nya tidak ada kombel. Itu tidak ada sama sekali. Makanya ada minta izin Pak Wakakur, Pak Kepsek, mereka kasih yang mesti antusias. Jadi alhamdulillah tadi itu di pengambilan video itu alhamdulillah
dengan adanya ini permainan tradisional akhirnya keluar semua unik-unik permainan yang dulu-dulu dang. Makanya dan Bu kalau boleh orang main apa ini kelar hadang atau main oh iya nanti untuk program berikutnya itu saya ambil hadang atau apa untuk program sekarang itu kan kita main kasih dan timbul pertanyaan kepala sekolah itu banyak pertanyaan yang kepala sekolah ajukan kepada saya dan saya pun siap harus menjawab. Nah, kalau pertanyaannya satu itu, pertanyaannya Pak Kep itu kenapa alasan ada ambil itu tuh ada ambil iya, kasih. Makanya saya bilang ketika teman-teman akan memaparkan itu jangan cuma asal papar karena memang orang mau tanya tujuan pembelajaran terus latar belakang itu orang tanya, makanya itu yang kayak saya ada kirim itu semua itu silakan teman-teman kembangkan. Yang saya ada kirim di WA kayak masih dapat ya. Mak Dalia baru saya ambil di Google kan latar belakang pasti itu tuh ada sejarah apa semua. Tuh jadi alhamdulillah tadi itu ada beberapa pertanyaan itu yang muncul apalagi kepala sekolah dengan bermacam pertanyaan itu dan alhamdulillah ada bisa jawab dan kepala sekolah bilang asik juga ya asik nganape program ini baru guru bilang Bu nanti programkan saja itu terus suka main kastiin baku butuh akhirnya muncul semua guru-guru yang suka main kasih akhirnya untuk pemain tradisional kata disuruh kembangkan ulang dan tapi cuma waktu 18 menit karena kita kan rapat jadi 18 menit sih tidak apa-apa tapi alhamdulillah kan dengan pemain tradisional ini kita maksudnya menggali ulang guru-guru yang sudah atau senior akhirnya mereka sudah bikin yang sama permainan akhirnya oke nanti kita kan ini baru alhamdulillah jadi ini adalah harapan dari bagaimana cara menggerakkan komunitas. Nah di sekolahnya Kak Endang itu mereka antusias dengan adanya program yang khusus kita yang PJOK. Nah sekarang tugas Kak Endang itu cukup besar karena belum ada komunitas belajar. Sebelum nantinya sesudah itu Kak Endang harus bentuk dulu komunitas belajar biar di situ adalah tempat sebagai apa ya berbagi praktik baik seluruh masalah-masalah yang Kak Endang hadapi atau apa saja terkait dengan pembelajaran itu nantinya Kak Endang akan coba buat komunitas satu yang ada di sekolah teman Kak Endang. Ya, makanya saya tahu bagaimana cara belajar di dalam komunitas. Makanya sebelum saya memaparkan ini tugas Indal LMS ini, saya bilang ke Wakakur, kita kan di sini belum ada kombel. Terus mestinya kita musyawarah ini kombel ini mau nama apa dang? Supaya kan ada itu dang, DP nama apa supaya orang memutuskan. Dia kata sudah dulu kata mau orang mau bikin kombel, tapi belum tak bentuk-bentuk. Jadi dia bilang nanti orang mau rapat, orang mau bentuk sampai kombel ini apa DP nama kombel ini dengan mungkin baru dia kata Endang P ini apa dang Endang P maksudnya DP program Endang apa kombel itu dan bilang karena orang di sini banyak senior yang masuk dekat pensiun Endang bilang kalau begitu orang kolaborasi lah karena di sini kan orang-orang senior kan dalam pembuatan modul dalam pembuatan IT itu kan orang kan kasih yang so ke belakang tuh jadi Endang bilang kalau menurut orang kolaborasi lah dalam semuanya kolaborasi sama masalah yang muncul orang mau bikin akan di situ orang merumuskan bagaimana solusi ya begitu sih bilang kalau apa jangan itu ya Kak Endang jadi bagus sekali ini baru program 4 orang susanang. Nah sekarang memang tugas Kak Endang itu berat bagaimana cara membuat komunitas belajar dari awal ya dengan cara menggerakkan bagaimana silakan Kak Endang yang punya trik-trik itu dan semoga komunitas belajarnya yang ada di sekolah Kak Endang akan terbentuk karena memang saya rasa justru di SMA itu paling banyak sekali guru-guru yang mungkin ada ada kreativitas, ada kualitas lagi. Nah, kita bisa berbagi terkait dengan praktik baik, baru banyak juga ilmu bervariasi yang orang mau dapat. Makanya silakan ya Kak Endang, tinggal dari Kak Endang. Oke, siap. Oke, bicara RTL tentang bagaimana menggerakkan komunitas belajar sudah selesai ya, teman-teman. Jadi yang belum sempat mengerjakan tugasnya agar supaya dipercepat karena minggu ini adalah minggu dari teman-teman akan menyusun tugas pamungkas yaitu tentang bukti karya. Ya. Saya coba share ya. Silakan teman-teman melihat memikirkan kemudian menyusun apa yang cocok terkait dengan bukti karya yang teman-teman akan coba upload di di PMM.
Karena kita akan bicara di PMM ini ya. Jadi semua akan melihat bukti karya dari teman-teman. Makanya uploadnya di PMM. Silakan teman-teman merenungkan sedikit, merenungkan sejenak, kemudian memilih yang cocok, kemudian memilih yang gampang, yang mudah, dan disusun. Setelah disusun, diupload bukti karyanya di PMM. Ada juga di LMS ya. LMS tinggal menautkan ya, tinggal menautkan link-link yang sudah teman-teman buat apa saja terkait dengan bukti karya yang teman-teman pilih. Di antara itu, dari yang pertama modul ajar, yang kedua berbagi praktik baik tentang edukasi pembelajaran yang efektif. Yang berikut adalah video mengajar ya, video mengajar yang baik ya. Terserah mau pakai apa. Tentunya kita harus pakai yang video pembelajaran yang terkini ya teman-teman. Nah, bagaimana cara sebelum itu silakan teman-teman saya kasih penilaian secara mandiri lagi ya. Ini penilaian secara mandiri. Ini bukan berdasarkan penilaian peer assessment antar teman ya. Ini adalah penilaian mandiri. Silakan teman-teman menilai sendiri kinerja atau apa saja yang sesuai dengan pengalaman kemarin setelah memaparkan hasil dari RTL teman-teman. Saya kirim di grup ya. Saya kirim di grup. Oke teman-teman, saya sudah kirim di grup. Silakan teman-teman menilai kinerja dari teman-teman sendiri setelah terkait dengan ini pemaparan RTL. Saya kasih waktu hanya 15 menit ya. Sudah ada di grup chat. Silakan dibuka. Masih saya mau jelaskan teman-teman. Saya coba share ya. Saya jelaskan di share screen sini. Linknya saya sudah bagikan di chat. Silakan teman-teman mencentang. Nah, sudah muncul di layar teman-teman? Halo? Sudah muncul? Iya, ada. Ya, saya coba jelaskan ya. Nah, yang pertama saya kasih contoh Kak Endang. Ya. Oh, Kak Rivaldi ada ya? Ini Kak Rivaldi sudah mencentang-centang ini. Kak Rivaldi ada di kita. Sudah masuk ya? Oh, mungkin salah centang ya. Nah, cara mencentangnya bagaimana? Silakan tinggal diklik. Lihat dulu sesuai dengan video dari teman-teman atau pemaparan kemarin teman-teman. Mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, programnya teman-teman itu yang teman-teman tuangkan di RTL, apakah dia mengarah ke pembelajaran PJOK? Kalau ya, tulis centangnya. Saya kasih contoh Kaswiki punya ya. Ya, saya ambil contoh yang Kaswiki ini. Yang berikut, mendukung menumbuh suara pilihan dari kepemilikan dalam diri peserta didik. Nah, program dari teman-teman
apakah dia ada dukungan dari peserta didik. Dilihat dari ini apakah ada saran-saran dari peserta didik. Kalau ada, iya, centang. Kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian terukur dari tujuan dan besar program. Nah, dalam programnya itu ada tujuannya. Kemudian ketercapaian pembelajarannya memang ada atau tidak. Kalau ada, dicentang. Yang berikut adalah deskripsi target peserta didik yang melibatkan jelas secukupnya. Nah, ketika itu teman-teman memaparkan program, di dalam program itu rencana program teman-teman, apakah melibatkan peserta didik semua? Kalau iya, ya. Targetnya apa? Siapa-siapa saja? Ya, kalau memang ada. Silakan. Yang berikut adalah perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, Viorlonya, perencanaan. Nah, dalam penyusunan programnya memang sudah direncanakan dari awal, kemudian disusun bagaimana semuanya secara menyeluruh dan tujuannya ke peserta didik atau tidak. Kalau iya, ya. Jadi begitu, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Nah, kira-kira teman-teman di video itu teman-teman ada memaparkan tentang potensi tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan program yang akan teman-teman coba terapkan. Kalau ada, iya. Jadi seperti itu ya, tinggal dicentang-centang. Lihat sesuai nama masing-masing. Kira-kira paham teman-teman? Halo? Ya, halo. Oke, kalau paham silakan silakan nilai sesuai dengan ini teman-teman. Kecuali yang belum membuat video. Kalau yang belum membuat video ini belum boleh. Boleh kirim ulang DP link, Kak? Oh ya, siap. Saya stop sharing ya. Kalau yang sudah buat video, silakan dilihat videonya. Atau dirasakan kalau memang ada, silakan. Kalau memang sudah selama Kavandro pemaparan ada item yang ditanyakan di samping, di checklist saja. Jadi seperti itu. Sorry. Itu Kak Endang sudah dikirim di chat. Silakan teman-teman, saya kasih waktu 15 menit untuk mengisi. Orang sendiri Kak, ini penilaian mandiri. Silakan teman-teman yang menilai. Hasil dari kerja teman-teman, hasil dari pemaparan teman-teman, silakan teman-teman yang menilai. Oke, saya kasih waktu ya. Silakan.
Kak Fasil boleh kirim ulang. Ya, kenapa Kak Franky? Boleh kirim ulang link, Kak? Di chat sini? Iya, iya, Kak. Siap. Oke, cukup teman-teman sudah menilai secara mandiri bagi teman-teman yang sudah melakukan tugasnya yang kemarin di RTL. Nah, sekarang kita pindah bagaimana cara teman-teman nantinya setelah membuat bukti karya. Sekali lagi bukti karya sudah teman-teman ya. Teman-teman sudah paham ya untuk memilih bukti karya. Biar saya menjelaskan satu kali ya teman-teman. Jangan sampai ada yang bertanya lagi begini. Ya. Jadi silakan teman-teman memilih terkait dengan tugas pamungkas dari teman-teman, yaitu bukti karya yang akan teman-teman upload di LMS dan di PMM. Kak, kalau Ya. misalnya ambil yang modul ajar, cuma modul ajar saja, Kak? Iya, cuma modul ajar saja. Jadi Oke, silakan siap. cuma modul ajar, disusun saja modul ajarnya, kemudian diupload di Drive, ya. Ya. Nah, Ya. linknya ditautkan di tugas di LMS. Selesai. Siap, Kak, siap. Ya. Jadi cuma seperti itu, ya. Ya, ya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Franky. Nah, saya coba share ya. Ketika teman-teman akan mencoba upload di mana ya? Di PMM. Nah, bagaimana cara menautkan bukti karya di PMM? Seperti ini ya teman-teman. Silakan lihat menu yang ada di slide yang saya sudah bagikan. Cari bukti karya. Kemudian bagaimana DP alur yang berikut. Ini adalah
alur-alur kita setelah kita menjalani program pengembangan PJOK ini ya, dari awal sampai terakhir. Kita sudah masuk di minggu terakhir ini, ke-11. Setelah itu minggu ke-12 sudah penutupan. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, sekali lagi teman-teman, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Bukti karya adalah produk orisinal yang bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK yang akan divalidasi oleh fasilitator. Nanti saya akan mencoba nilai ya teman-teman. Yang berikut, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, kalau teman-teman membuat, ya ini DP persyaratannya, jangan sampai akan karena kalau dalam PMM itu ketika teman-teman akan menguploadnya di PMM itu banyak sekali DP persyaratan. Bukan banyak sekali, jangan sampai salah. Ketika teman-teman tidak menautkan apa saja yang disesuaikan dimintakan oleh PMM, maka bukti karya teman-teman tidak akan bisa ditampilkan karena kena aturan yang ada di PMM. Lihat yang pertama adalah pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ketika teman-teman menggunakan video ya, pada saat teman-teman mencoba mengambil video pembelajaran dalam bukti karya, dalam penyusunan bukti karya nanti, itu yang teman-teman akan pastikan. Gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Yang berikut, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau itu dia bukti karya yang berupa video atau dokumen PDF, seperti itu ya. Video yang menampilkan wajah dengan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat serta dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, di sini ini wajib ini teman-teman ketika akan mencoba membuat satu bukti karya contoh video pembelajaran, teman-teman akan mengunggah yang ada di LMS itu adalah persyaratan yang harus disetujui oleh kepala sekolah karena akan menggunakan jasa dari peserta didik ya. Yang akan di video itu kan ada peserta didik ketika melakukan pembelajaran. Nah, silakan teman-teman mengunggah dulu surat itu biar ditangani oleh wali kelas atau kepala sekolah. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Anda paham, teman-teman paham terkait dengan bagaimana mencantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda? Ketika teman-teman mengambil ketika teman-teman mengambil gambar di modul ajar, contoh di Google apa saja, contoh kayak saya mengambil gambar orang yang sedang melempar. Itu teman-teman tautkan di bawah adalah link dari gambar tersebut. Biar kita orang menghargai hasil karya orang lain. Oke, paham teman-teman? Yang berikut, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, lihat bagaimana cara ini semua modul, lihat dulu baru ambil bukti karya. Nah, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Jadi ada di sini, bukti karyanya ada di sini. Silakan teman-teman lihat di LMS ini. Ini tampilan LMS. Refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Yang berikut berbagai bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM,
ya. Jadi teman-teman akan menautkan di PMM, kemudian ditautkan di LMS. Bisa juga yang dari LMS ke PMM. Tautannya, linknya ya. Baru napa? Semua ada di LMS ini. Nah, bagaimana cara mengambil itu unduhan lembar pernyataan dari peserta PKG PJOK itu yang di sini, ada di LMS ini. Itu tinggal teman-teman ambil, unduh, dia akan terunduh. Ini dengan mendatangi formulir ini pada kota di samping, saya akan menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, nama peserta PKG PJOK, kemudian nama kepala sekolah. Tanda tangan saja, tidak usah pakai materai, seperti ini saja, seperti biasa. DP link ada itu. Kurang mau download di LMS. Nah, pemilihan ini yang saya bilang tadi. Pemilihan kategori bukti karya. Kalau teman-teman mengambil praktik baik, berarti teman-teman akan membuat video, ya. Setelah itu, teman-teman akan membuat satu bentuk refleksi dari praktik baik yang teman-teman sesuai dengan sampel yang teman-teman gunakan. Itu kalau dalam praktik baik. Nah, kalau praktik pembelajaran, teman-teman akan membuat modul ya, modul ajar yang dibuat dalam bentuk PDF, setelah di Word kemudian dibentuk PDF, kemudian video linknya ditautkan di dalam LMS. Kalau modul ajar atau RPP, teman-teman cuma membuat satu modul ajar, berarti tidak pakai video. Linknya langsung kirim ke PMM. Paham ya teman-teman? Iya Pak Fasil. Oke, aman ini. Jadi kalau ambil praktik baik berarti 2. Ambil praktik pembelajaran 2 lagi. Kalau ambil hanya RPP modul cuma 1. Ini cara mengunggah bukti karya di LMS. Sudah ada ini. Praktik baik, pilih kalau mau ambil praktik baik atau apa, bukti karya, contoh, pembelajaran baru, deskripsi sedikit. Baru sudah, kurang dikirim. Ini bentuk karya video, kemudian DP tautan di sini bisa. Kalau bukti karya seperti ini. Kalau apa? Modul ajar dia dalam bentuk PDF. Ada di LMS itu, tinggal teman-teman membukanya. Nah, di sini ada ini juga, teman-teman akan melihat jenjang terkait. Kalau umpamanya teman-teman mengambil modul ajarnya yang fase apa? Di sini ada di sini kelas apa. Begitu juga dengan praktik baik pembelajaran. Teman-teman mengambil fase apa? Di sini langsung ada DP ini. Oh, ini kayaknya bukan di LMS ini. Ini di PMM. Nah, setelah itu sudah kalau ada klik begini, unggah berkas di sini, itu kurang diklik. Klik, seret, lepas. Kalau sudah, kumpulkan, selesai, konfirmasi, kumpulkan, sudah. Kalau nanti saya yang akan ini. Jadi disesuaikan, saya akan menyetujui kalau memang sudah cocok di apa ya, di upload di PMM. Kalau dia sudah tidak punya ini, saya bisa setujui dengan teman-teman akan mengupload di PMM. Kalau belum ya terpaksa cuma sampai di LMS ya. Makanya saya akan coba lihat yang bukti karyanya yang memang benar-benar original dan teman-teman paham bagaimana cara teman-teman menyusun bukti karya, entah modul ajar,
berbagi praktik baik atau praktik pembelajaran. Ini, kalau bukti karya sedang diperiksa, ini sedang ditinjau, statusnya sedang ditinjau. Kalau sudah divalidasi, sudah bisa, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk tersebut sampai tervalidasi oleh fasilitator. Sebaiknya jika bukti dinyatakan sudah selesai, ya, sudah selesai, mohon cek secara sudah. Jadi dia semuanya ke PMM. Kalau LMS-nya sudah bagus, berarti bukti karyanya akan di PMM. Kalau masih dalam status perbaikan, berarti masih ada yang akan diperbaiki oleh peserta sesuai dengan apa yang ditulis yang harus diperbaiki. Karena yang akan menilai semua adalah fasilitator. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau dia sudah lulus validasi, jadi bisa diunggah di dalam file PMM. Nah, selanjutnya menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Setelah teman-teman semuanya lulus validasi terkait dengan bukti karya teman-teman, nantinya akan bukti karya teman-teman akan terpampang di PMM. Ketika ada orang yang ingin melihat terkait dengan apa, pasti akan terpampang di PMM. Nah, jadi seperti itu ya. Ini cara membagikan bukti karya. Tadi itu di LMS kayaknya, kalau ini di PMM. Ini baru muncul pegangan kita, remote-nya ke kita. Ini baru dikirim kemarin. Bagaimana cara membagikan ke PMM seperti ini. Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Belajar. Karya saya, pastikan telah mengunggah karya. Buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Pilih karya Anda. Cari tombol seperti itu. Bagikan karya. Untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, linknya bisa ditautkan di sini sehingga langsung ke LMS. Setelah itu sudah selesai. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk pengantar dari saya seperti itu. Ketika teman-teman akan menyusun bukti karya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Kak Beni? Tes cek. Ya Kak Beni. Sudah tadi pemaparannya ya? Halo Kak Beni, sudah dipaparkan tadi di kombelnya untuk RTL. Oke, aman. Ya, sudah Kak, sudah. Nah, setelah ini ya, seperti yang saya sudah jelaskan, terakhir ini adalah tugas pamungkas dari teman-teman, yaitu terkait dengan bukti karya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan teman-teman, mari kita coba munculkan semua kamera teman-teman, biar kita akan coba dokumentasikan lagi setelah pembelajaran ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saya. Oke, siapa yang bisa saya minta tolong untuk mendokumentasikan ini? Kak Firjan. Hati-hati Kak Jekri ya, sedang berkendara. Kemudian teman-teman yang lain ya, 1 minggu ini silakan teman-teman semangat sekali lagi untuk membuat bukti karya ya teman-teman, karena terakhir pada tugas ini kita ketemu di tanggal berapa itu kalau tidak salah. Terakhir adalah tatap maya kita. Terakhir semua perjalanan kita selama mengikuti PKGP JOKA ini. Tanggal 10 hari Rabu minggu depan. Jadi ada waktu 7 hari teman-teman akan membuat salah satu bukti karya teman-teman. Kak Opan boleh minta tolong saya ya, dokumentasi. Yang muncul lagi nih ke Yudin. Orang cuma 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanispa. Oke, sudah. Orang tidak munculkan ini stop. Kanispa. Oke. Boleh. Boleh foto, Kak Fasil? Boleh. Ya, siap. Itu Kak Beni. Mana Kak Beni ini? 1, 2. Oke. Satu kali lagi. Oke, terakhir. 1, 2. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya teman-teman. 1 minggu ini silakan teman-teman menyusun bukti karya yang teman-teman akan coba buat. Saya minta semangatnya karena tinggal ini ya, terakhir. Tanggal 10 kita sudah selesai. Tanggal 9, tanggal berapa ya? Tanggal 9. Tanggal 10. Nanti kita ketemu di tanggal 10 lagi minggu depan untuk tinggal refleksi bagaimana teman-teman menyusun kendala apa yang terkait dengan penyusunan bukti karya teman-teman susun. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti tolong ketemu minggu depan lagi. Semangat untuk hari-hari terakhirnya. Semoga kita orang semua mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan hasil yang kita inginkan bersama. Kemudian kegiatan ini selesai berdasarkan sesuai hasil yang orang harapkan. Karena tanggal berapa itu terakhir pengumuman untuk semua ya peserta diseminasi yang lulus. Kami sudah dikasih tahu, dikonfirmasi di grup. Itu nantinya setelah libur ini. Orang libur tanggal berapa ya? Sudah mulai libur. SMA tanggal 13 penyerahan rapor. Orang mulai libur mungkin tanggal 19 hari Jumat. Mudah-mudahan sebelum itu kita langsung nanti kasih info aja ya, biar teman-teman fokus dulu untuk pembuatan di tugas terakhir teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang telah bergabung, yang telah bersama saya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan kita berjalan lancar sampai dengan terakhir dan selalu dimudahkan, selalu disehatkan ya untuk teman-teman semua, diberi kelancaran di setiap aktivitas teman-teman. Sekali lagi terima kasih, saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.